Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas Hukum dan Etika Bisnis A. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bentuk badan usaha dan legalitasnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sevita Astriana Rahmawati, NIM 1903021100076. Di sini saya ditemani oleh ketiga teman saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Habib Husain Al-Hadi, NIM 1903211000034, dan selanjutnya ada Maulina Fatih Aulia Zafi, NIM 1903211000061, dan yang terakhir ada Risma Nabila, NIM 1903211000070. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari perusahaan. Berdasarkan ketentuan Lembaran Negara tahun 1938 nomor 276, maka pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHD Kitab Undang-Undang Hukum Dagang telah dihapus sehingga berakibat pengertian perdagangan dihapus dan diganti dengan perusahaan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dana atau laba. Yang selanjutnya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Pasal 1 Butir 2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Baik, sekian dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur perusahaan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Fatih Aulia Zafi, NIM 1903211000061. Unsur-unsur perusahaan ini terbagi menjadi 7, yaitu ada badan usaha, kedua kegiatan di bidang ekonomi, 3 terus-menerus, 4 bersifat tetap, 5 diketahui publik, 6 mendapatkan laba atau keuntungan, dan 7 yaitu pembukuan. Nah, yang pertama yaitu ada badan usaha. Nah, di setiap perusahaan ini memiliki bentuk tertentu yang mana berbadan hukum ataupun bukan berbadan hukum. Contohnya yaitu ada perusahaan dagang, firma, perusahaan komanditer, perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan perseroan, dan koperasi. Yang kedua yaitu ada kegiatan di bidang ekonomi, meliputi 3 hal yaitu perindustrian, kedua perdagangan, dan ketiga perjasaan. Nah, perindustrian ini meliputi eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, barang kerajinan, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman film, percetakan, penerbitan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perdagangan, ada jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, toko swalayan, valuta asing, dan sewa menyewa. Yang ketiga yaitu perjasaan, ada transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, dan kecantikan. Yang ketiga yaitu ada terus-menerus, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian dilakukan secara terus-menerus, bukan kegiatan insidental dan bukan pekerjaan sambilan. Yang keempat yaitu bersifat tetap, yang artinya kegiatannya tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama. Yang kelima yaitu ada diketahui publik, yaitu usaha yang dijalankan, diketahui, dan ditujukan untuk publik atau secara umum, yang mana diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Yang keenam yaitu mendapatkan laba atau keuntungan, di mana tujuan dari adanya usaha ini yaitu untuk mendapatkan keuntungan ataupun laba. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembukuan. Nah, pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha dari suatu perusahaan. Nah, sebuah perusahaan ini harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usahanya. Isi pembukuan sendiri ada neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan mengenai kewajiban dan hak, serta hal-hal yang berkaitan dengan usaha. Cukup dari saya.
Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu dalam bentuk perusahaan perseorangan, perusahaan yang berbadan hukum atau yang diwajibkan oleh undang-undang, dan perusahaan yang tidak berbadan hukum, yaitu tidak diwajibkan oleh undang-undang. Macam-macam perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan dibagi menjadi 2, yaitu usaha dagang UD dan perusahaan dagang PD. Usaha dagang UD yaitu merupakan kegiatan membeli dan menjual kembali barang atau jasa dengan tujuan mencari keuntungan termasuk menjadi perantara dari kegiatan tersebut. Sedangkan perusahaan dagang PD merupakan sebuah bisnis perdagangan yang membuat sebuah produksi dan mengelola sumber daya dengan menjadi sebuah bahan untuk membuat sebuah produk yang nantinya akan didistribusikan pada konsumen yang menikmati hasil dari produksi tersebut. Macam-macam perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama perseroan terbatas atau PT, yang kedua koperasi, dan yang ketiga yayasan. Perseroan terbatas atau PT yaitu merupakan suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Yang kedua yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan usaha atau badan hukum yang anggotanya saling bekerja sama dalam kegiatan ekonomi. Yang terakhir yaitu yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial keagamaan dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Selanjutnya yaitu macam-macam perusahaan tidak berbadan hukum. Perusahaan tidak berbadan hukum yaitu dibagi menjadi 3, yaitu persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer atau CV. Yang pertama yaitu persekutuan perdata. Persekutuan perdata merupakan persetujuan di mana 2 orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan tersebut dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu bertanggung jawab sendiri-sendiri dan para anggota tidak terikat masing-masing untuk seluruh utang persekutuan. Selanjutnya masing-masing anggota tidak bisa mengikat anggota lainnya kecuali telah memberi kuasa untuk itu dan bukan merupakan badan hukum. Yang kedua yaitu persekutuan firma. Persekutuan firma merupakan perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau firma. Ciri-ciri persekutuan firma yaitu bertanggung jawab untuk seluruhnya atau tanggung jawab solider, saling percaya antar anggota. Yang kedua tidak perlu diberi kuasa khusus. Yang ketiga bukan badan hukum. Dan yang terakhir yaitu mempunyai harta kekayaan sehingga dapat ditagih oleh kreditur atau yang sebelumnya dapat menyita barang pribadi. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV merupakan suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung-menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang atau get sitter. Ciri-ciri persekutuan komanditer atau CV ini yaitu 1. Pengurus CV atau mitra biasa bertanggung jawab secara penuh. Yang kedua, bila anggota CV meninggal, maka CV bubar. Yang ketiga, pengurus CV bertindak selama perseroan berjalan. Dan yang terakhir yaitu CV yang terbagi atas saham mempunyai komisaris tapi tetap berstatus komanditer. Kali ini saya akan menjelaskan tentang legalitas suatu perusahaan. Legalitas badan usaha atau perusahaan merupakan salah satu unsur terpenting yang dibutuhkan perusahaan. Karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha, sehingga diakui oleh masyarakat. Legalitas suatu perusahaan harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi
dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum dan pemerintahan yang berkuasa saat ini. Legalitas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan suatu usaha. Faktor legalitas yaitu berwujud pada kepemilikan izin usaha yang dimiliki. Contoh dokumen legalitas perusahaan diantaranya yaitu akte pendirian perusahaan, NPWP, surat izin usaha, dan lain-lain. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan ada 3, yaitu nama perusahaan, merek atau brand, dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Adapun manfaat dari legalitas perusahaan diantaranya yaitu 1. Sebagai sarana perlindungan hukum. Yang kedua, sebagai sarana promosi. 3. Bukti kepatuhan perusahaan terhadap hukum. Yang keempat, untuk mempermudah mendapatkan suatu proyek. Yang kelima, mempermudah pengembangan usaha. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang bentuk badan usaha dan legalitasnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.